Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kawan wabarakatuh. luar, saya Muhammad Farhan Satria Nugraha. Senang sekali bisa menyapa kawan luar semuanya dalam program podcast Belajar Sebelum Berbicara. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat luar biasa tentunya dan juga sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari dan juga sangat relevan dengan kegiatan kita di media sosial yang penuh dinamika ini, yaitu seputar bahasa kasar. Penggunaan bahasa kasar kini semakin menjadi lazim ya, jadi terdengar seperti biasa aja, baik dalam percakapan sehari-hari maupun di media sosial. Fenomena ini memunculkan banyak pertanyaan. Apakah ini bagian dari kebebasan berekspresi atau ada batasan yang perlu kita pahami? Bagaimana dengan pandangan agama terhadap bahasa kasar? Dan yang paling penting, bagaimana cara kita menciptakan komunikasi yang baik dan lebih santun dan juga produktif. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita telah mengundang narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Al-Ustadz Bukhari Muslim LC Diplom, yang tentunya memiliki wawasan yang sangat luar biasa dan mendalam mengenai hal ini. Mari kita sambut beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semoga antum sehat selalu. Amin ya Rabb. Alhamdulillah kita sudah berkenalan sedikit dan juga Ustadz saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena antum sudah mau meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Terima kasih juga untuk teman-teman Hewar yang sudi mengundang saya di sini. Sama-sama, bahkan kita yang senang sekali kedatangan antum. Baik kawan Hiwar, sedikit saya akan mengenalkan narasumber kita pada hari ini. Nama lengkap beliau adalah Al-Ustadz Bukhari Muslim LC Diplom. Beliau merupakan mahasiswa S2 Universitas Al-Azhar, Kairo Mesir, jurusan Syariah Islamiyah. Adapun pengalaman beliau, yaitu beliau sudah tentunya melanglang buana ya, sudah banyak sekali menjadi pengajar di mana-mana, bahkan sampai penjuru Mesir. Di antaranya yaitu ada rumah binaan, rumah syariah, ada rumah hiwar, dan juga beliau merupakan pengajar di kekeluargaan KMNTB. Betul seperti itu saja. Eh, oh iya, pernah di KMMTB pernah. Ya. Baik Ustadz, sebagai seorang yang aktif berdakwah di berbagai forum dan juga komunitas, tentunya Ustadz sering bersinggungan dengan orang banyak ya. Termasuk fenomena bahasa kasar ini mungkin barangkali yang akan kita bahas hari ini. Semoga diskusi kita hari ini bisa memberikan wawasan dan inspirasi untuk pendengar dalam berkomunikasi lebih bijak dan lebih santun lagi. Insyaallah. Nah Ustadz, mungkin untuk lebih mengefisiensikan waktu, mari kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan juga karena ini saya sudah sangat menunggu dan penasaran gitu. Oke, silahkan. Sebisa saya insyaallah. Ustadz. Pertama Ustadz, menurut antum apa sih yang dimaksud dengan bahasa kasar itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana wa habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Langsung saja ya, saya jelasin apa yang host tadi tanyakan tentang apa itu bahasa kasar. Atau mungkin juga dikenal dengan bahasa kotor ya. Ada bahasa kasar, bahasa kotor, atau apa ya, macam-macam istilahnya lah. Mungkin secara definisi khusus, apa itu bahasa kasar, kita mungkin tidak menemukan, atau mungkin kalaupun ada, keterbatasan saya sendiri, masih belum menemukan apa itu bahasa kasar secara definitif ya. Cuma mungkin, eee, ada beberapa kriteria yang dengan kriteria itu kita bisa mengetahui bahwa bahasa itu dikenal dengan bahasa kasar. Ada beberapa kriteria, mungkin bisa saya jelaskan di sini. Eee, Bahasa kasar itu pertama, menurut saya ya, sekali pertanyaan tadi menurut saya ini bersifat subjektif. Eee, Bahasa kasar itu pertama harus bersifat lumrah.
Iya, bersifat artinya itu sudah dikenal banyak orang bahwa itu adalah bahasa kasar. Itu pertama. Artinya gini, bahasa kasar itu kan biasanya biasanya, eee, kita menggunakan bahasa atau kata kayak, hewan, Iya. anggaplah seperti apa contohnya ya, yang sering-sering kita ucapkan lah, Bagas tadi. anjing atau Iya. apa istilahnya. Atau kadang juga bahasa kasar itu menggunakan anggota tubuh tertentu, kepala gitu misalnya. Ada kan sebagian orang yang apa, menggunakan bahasa kasar dengan menggunakan kepala atau mata dan lain sebagainya. Atau bahasa yang lain misalnya sesuatu yang kotoran, eee, atau sifat-sifat tertentu lah, yang sifat-sifat negatif yang itu kita sematkan pada orang lain. Tapi sekali lagi itu tadi, semuanya itu sesuatu harus yang bersifat lumrah. Itu kriteria pertama menurut saya. Itu harus harus bersifat lumrah, artinya tidak semua kata-kata yang nama binatang, nama hewan, itu tidak semua ketika kita ucapkan menjadi bahasa kasar. Taruhlah misalnya apa ya, ayam misalnya, itu kita ketika kita ucapkan tidak menjadi bahasa kasar. Iya. Jadi memang ada hewan-hewan tertentu yang itu lumrah dan diketahui bersama bahwa ketika itu digunakan, itu mempunyai arti kasar. Sama juga dengan ini tadi, apa namanya, Ayam. anggota tubuh. Oh, anggota tubuh. Itu kan biasanya kepala atau mata itu kan biasanya, mohon maaf, mata lu misalnya, itu kan kasar. Tapi apakah semua anggota tubuh ini ketika kita ucapkan akan menjadi kasar? Tidak semua. Kenapa? Karena yang lain itu tidak lumrah, tidak diketahui bersama itu digunakan sebagai bahasa kasar. Tangan kayak misalnya, kaki atau dan lain sebagainya. Itu, saya kira tidak dikatakan bahasa kasar ketika kita ucapkan. Jadi mungkin sebagai kriteria dari apa itu bahasa kasar yang pertama adalah lumrah atau terbiasa digunakan gitu. Itu satu. Kemudian, yang kedua, kriteria yang kedua untuk dikatakan bahasa kasar itu menurut saya perlu konteks perlu konteks, Oke. heeh. Tidak semua nama binatang atau nama hewan tadi atau nama anggota tubuh tertentu yang ketika itu diucapkan menjadi bahasa kasar, itu tidak semua kita ucapkan serta-merta akan menjadi kasar. Contoh tadi, contoh ya, Oh, contoh yang anjing tadi. Eee, kalau kita bicara fikih misalnya ya, di fikih itu ada pembahasan najis mughalladhah. ini semoga ada ya. Saya tanya ke antum misalnya, najis mughalladhah itu apa saja? Anjing. Najis anjing sama najis babi. Babi. Nah, Anda tadi menyebutkan anjing, apakah itu bahasa kasar? Tidak. Enggak juga kan, kenapa? Karena konteksnya tidak mengarah pada bahasa kasar. Jadi yang dimaksud konteks di sini mungkin entah itu konteksnya adalah sebagai cacian, makian, atau umpatan, itu baru bisa dikatakan kasar. Artinya pertama selain lumrah, harus konteksnya harus pas bahwa itu digunakan memang untuk bahasa kasar, gitu. Atau bisa saja juga masuk bahasa kasar ketika kata itu tidak digunakan sebagaimana mestinya, gitu. Ya contoh tadi, nama-nama hewan tadi kita sematkan pada orang lain, itu kan tidak semestinya, tidak tepat gitu. Iya. Sehingga itu akan mempunyai arti, bisa dikenal dengan kata atau bahasa bahasa kasar atau bahasa kotor atau apapun istilahnya itu. Jadi mungkin 2 itu kriteria paling melekat lah, paling melekat untuk sebuah bahasa dikatakan bahasa kasar. Yang pertama, apa tadi, Murah. lumrah, Mmm. arti terbiasa digunakan. Yang kedua artinya itu dikenal banyak orang. Iya. Yang kedua, eee, Konteks. butuh konteks. Itu konteks itu untuk dikatakan Mmm. bahasa kasar. Tidak semua kondisi Tidak tidak semua semua kondisi. kondisi, kata yang biasanya kasar kita ucapkan akan menjadi kasar, enggak. Saya kira itu saja, kriteria untuk apa ya, untuk bahasa itu dikatakan bahasa Mengartikan kasar. tentang bahasa kasar ya. Karena kalau secara definisi khusus, bahasa kasar adalah sekian sekian sekian, itu mungkin masih belum ada, karena itu sama ini ya, kayak pekerja kasar, apa dan lain sebagainya. Hanya sebatas penggabungan 2 kata antara kata dan kasar saja gitu. Ya. Itu mungkin sementara yang bisa saya sampaikan. Jadi yang pertama itu tentang lumrah ya. Lumrah, Lumrah, seperti kita manggil orang gitu kan, "Eh, sini lo," gitu kan, pengen tit, anjing, atau apa dan gitu, sebagainya. langsung.
Nah, kan kita udah sering dengar kan bahkan, di kalangan remaja tuh bahasa kasar tuh udah menjadi lumrah gitu kan. Sebagaimana tadi udah antum katakan dan antum sampaikan, tadi yang pertama sudah lumrah dan juga jelas gitu kan konteksnya. Iya iya, Dan di kalangan anak muda tuh kayaknya udah jadi biasa gitu kan. heeh. Nah, terus gimana sih tentang pandangan antum gitu, melihat fenomena bahasa kasar yang akhir-akhir ini tuh semakin masif gitu di kalangan dan juga digunakan? Eee, ada 2 sisi mungkin bisa saya lihat dari tentang fenomena penggunaan atau masifnya penggunaan bahasa kasar ini ya. Pertama saya heran, cuma di sisi yang lain saya nggak heran juga nanti, yang pertama, saya heran. Heran dalam artian, eee, sebegitu masifnya, sebegitu banyaknya kita sekarang temukan, orang-orang, entah itu anak muda kayak antum tadi, atau secara secara umumlah, begitu banyaknya sekarang penggunaan bahasa-bahasa kasar sampai seolah-olah itu menjadi sebuah kebiasaan gitu. Iya. Eee, itu jadi heran, karena sampai menurut saya sendiri, eee, ada bahasa-bahasa yang sebetulnya dulu kita mengenalnya itu tabu tabu atau susahlah untuk kita ungkapkan, tapi lambat laun semakin ke sini itu semakin terbiasa diucapkan gitu. Iya. Itu herannya di situ. Bahkan bahkan mungkin gini, bahasa kasar itu dalam kondisi tertentu, itu kadang kita menganggapnya sebuah kewajaran. Kewajaran. Contoh tadi kata, mohon maaf, anjing tadi, Ya. itu dalam kondisi emosi, marah dan lain sebagainya, ketika ada orang mengatakan seperti itu, kita akan memakluminya, atau kita akan menganggapnya sebagai sebuah kewajaran lah, seperti itu. Walaupun tanpa tanpa menilai dulu salah benarnya ya, Mmm. tapi kita secara umum itu menganggap sebuah kewajaran ketika orang itu, dalam emosi yang tinggi, dia marah, mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Kita masih menganggap sebuah kewajaran, terlepas benar tidaknya terlebih dahulu. Nah, level herannya itu adalah bahkan tidak dalam kondisi seperti itu pun, tidak dalam kondisi emosi tadi, sekarang itu bahasa kasar biasa digunakan gitu. Oh. Itu yang apa namanya, yang saya herankan tadi. Herannya itu, begitu masifnya sekarang penggunaan bahasa-bahasa kasar, bahkan sampai pada titik yang, itu tidak dianggap wajar menggunakan bahasa kasar, tapi kita tetap menggunakannya. Sekali lagi, menganggap wajar dalam artian bukan membenarkannya, Ya. bukan membenarkan. Misalnya orang marah sampai sampai keluar bahasa kasar, itu kan dianggap wajar, tapi kita tidak membenarkan juga gitu. Itu yang pertama, herannya di situ. Sarannya. Cuma, tidak herannya, saya tidak herannya sekarang itu banyaknya penggunaan ini, apa namanya, media sosial lah, Ya. yang semuanya serba ada di sana. Semuanya orang bebas berekspresi, bebas menyampaikan apapun, bahkan itu tadi, sampai menggunakan bahasa-bahasa kasarlah nah, dengan bebasnya ini, tidak herannya saya tadi, kemudian penggunaan bahasa kasar yang masif di media sosial itu, kemudian itu kita terjemahkan, kita aplikasikan di dunia nyata gitu, di dunia nyata. Makanya, tidak herannya di situ, karena sekarang semua orang, siapapun itu bisa menggunakan media sosial ini Siap. media sosial ini. Jadi kenapa sekarang masif? Ya karena sekarang penggunaan media sosial sebebas itu, tanpa ada filter. Jadi tidak herannya di situ, tidak herannya masifnya penggunaan bahasa kasar, kenapa kita tidak heran? Ya itu tadi, karena penggunaan media sosial yang sangat bebas, sangat luas, siapapun bisa menggunakan, siapapun bisa mengakses gitu. Jadi Kalau kaget pun orang kadang bahasa kasar juga jadi ya kaget, takut, bahkan takjub juga bisa jadi menggunakan bahasa menggunakan bahasa kasar, ya mungkin dulu itu kita kalau kaget, kita pakai innalillah atau apa gitu, sekarang sudah berubah. berarti 2 faktor tadi ya? Eee, ya kalau saya lihat kalau antum nanya, eee, pandangan saya terhadap fenomena masifnya penggunaan bahasa kasar itu tadi, di satu sisi saya heran gitu,
sampai, eee, sangat banyak digunakan, sangat semacam dilumrahkanlah, Iya. digunakan. Itu di satu sisi keheranannya, tapi itu tadi, saya tidak heran juga karena banyaknya media sosial sekarang. Itu kalau tanggapanlah atau menanggapi hal-hal seperti itu gitu. Iya. Nah kan tadi juga antum ada faktor herannya dan juga ada yang tidak herannya. Nggak heran, Mungkin kalau kita sudah tidak heran lagi, berarti ya udahlah gitu. Tapi kira-kira apa sih faktor yang membuat orang tuh membiarkan dan membiasakan bahasa-bahasa kasar tersebut gitu? Nah, ini yang perlu kita, apa namanya, perlu kita, sadarilah mungkin. Kalau saya tadi ditanya, apa tanggapan saya, itu tadi, saya heran sama tidak heran gitu. Cuma kalau ditanya, apa faktor atau penyebab menyebarnya penggunaan bahasa bahasa kasar ini? Yang sangat mungkin yang paling utama di sini adalah lingkungan, Dukungan. faktor lingkungan. Kita sering kan dengar ada istilah, ada kata al-insan ibnul bi'ah kan gitu. Iya. Manusia itu tergantung atau anak dari lingkungan di mana dia berada. Di mana dia berada di lingkungan itu, maka dia akan terbentuk, tercetak dengan lingkungan di mana dia berada. Terlepas satu 2 berbeda ya, Ya. tapi secara umum gitu, al-insan ibnul bi'ah gitu. Itu mungkin yang paling kuat kenapa, penggunaan kata kasar ini sangat 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 banyak dan faktor yang paling kuat. Dan yang dimaksud lingkungan di sini ya, yang dimaksud lingkungan di sini, sekali lagi bukan sekedar lingkungan di sekitar kita, tongkrongan atau apa pun yang ada di sekitar kita di dunia nyata, bukan yang sekedar itu, Iya. yang maksud lingkungan dari saya tadi, yang dimaksud lingkungan di sini termasuk dunia Maya, dunia maya, digital ya. heeh, karena sekarang kita itu punya 2 dunia. Hmm. Kita itu semua sekarang punya 2 dunia lah gitu. Ya. Ada dunia nyata, ada dunia dunia maya gitu, dunia digital dan sebagainya, macam-macam istilah lah. Nah, jadi yang dimaksud lingkungan yang saya sebutkan tadi, lingkungan di dunia nyata, tongkrongan, atau lingkungan di dunia maya. Iya. Bahkan mungkin faktor yang lebih kuat itu faktor yang dunia maya tadi. Iya. Karena apa-apa orang semua udah di situ semua lihat ya. Iya, satu itu. Handphone pun udah di tangan gitu. Hampir nggak ada orang sekarang itu yang tidak menggunakan gadget itu. Iya. Atau bahkan dalam 24 jam, kita kebanyakan waktu kita itu di situ, di dunia maya. Yang sebetulnya kadang kita di dunia nyata biasa-biasa saja. Artinya penggunaan kata kasar itu masih masih sulit untuk kita ucapkan. Iya. Cuma itu tadi, karena kita sering menggunakan, sekali lagi, media sosial tadi, Iya. yang di situ semuanya ada. Bahkan misal ya, saya ada di sebuah lingkungan, yang di situ tidak menggunakan bahasa kasar mungkin. Tapi ketika saya mengakses atau melihat dan menonton semua apa yang ada di media sosial, yang itu ada di lingkungan yang lain, di daerah yang lain, di tempat yang lain, karena keseringan dan sering, itu nanti akan terbiasa dan terbentuk ke saya, akhirnya saya aplikasikan di dunia nyata juga. Iya sih. Di Kita sering dengar bahasa-bahasa pasar gitu aja. Lingkungan pasar, lingkungan terminal lah. Jadi maksud lingkungan di sini, bukan sekedar ya, memang lingkungan sama, kayak antum tadi, lingkungan di pasar, di lingkungan tongkrongan kita, iya itu. Tapi yang dimaksud lingkungan bukan hanya lingkungan itu saja, bukan hanya lingkungan dunia nyata saja, tapi dunia maya. Itu yang apa ya, mungkin ya, menurut saya faktor yang paling paling besar lah terhadap tidak terkontrolnya sehingga sangat banyak menggunakan bahasa-bahasa, sehingga banyak penggunaan bahasa-bahasa kasar ini. Oh, Itu mungkin faktor-faktor. berarti yang paling berbahaya tuh dunia maya aja. Karena bisa jadi orang diam aja di rumah gitu kan, lingkungannya baik-baik, tapi tontonannya tadi yang kata antum sampaikan, Bisa di situ. dengan tontonannya pengen dengar. Karena apa ya, dunia internet lah, dunia maya itu kita sama kayak pisau lah, sama kayak pisau. Kita mau gunakan untuk apa? Jadi kalau kita tidak bisa mengontrol, ya kita akan terpengaruh juga.
termasuk dalam penggunaan bahasa tadi, termasuk penggunaan bahasa. Oke, Kak. Kan ini tuh bahasa kasar tuh kan yang kita bahas tuh termasuk, dalam bentuk mengekspresikan diri kan ya, baik ekspresi kaget, ekspresi takut, bahkan marah pun menggunakan bahasa kasar. Nah, bagaimana sih seharusnya kita harus berkomunikasi sehari-hari baik di dunia nyata maupun di dunia maya atau dunia sosial agar tetap santun tetapi bisa mengekspresikan diri tanpa menggunakan bahasa kasar? Eee, Berkomunikasi yang baik, santun kata antum tadi, itu sebetulnya bisa kita gunakan atau bisa kita melakukannya, eee, tanpa menggunakan bahasa-bahasa kasar. Dan juga tidak menafikan, tidak menghilangkan tadi, kita mau berekspresi dan lain sebagainya. Itu tidak harus menggunakan bahasa-bahasa kasar gitu. Iya. Artinya, misalnya kita mau marah misalnya, kita kaget, tidak menggunakan kata kasar bisa. Karena bahasa kasar dengan ekspresi, dengan mengungkapkan sesuatu, itu sesuatu yang berbeda. Jadi kita mau mengungkapkan sesuatu misalnya untuk menunjukkan keakraban kita dengan teman lah, Iya, gimana tuh, Kak? untuk kita agar, menunjukkan keakraban dengan teman, eee, dengan sering kita menyapa, sering berbicara tanpa menggunakan kata kasar pun itu bisa sebetulnya. Jadi tidak harus, karena sementara ini kan ada sebagian yang mengatakan, salah satu bentuk keakraban kita dengan orang lain kalau kita menggunakan bahasa kasar Tersinggung. sudah tidak sering tersinggung gitu Iya. misalnya. Tapi itu kan kita perlu pertanyakan juga, untuk sampai pada tingkatan tidak tersinggung, itu kan dimulai dari tersinggung dulu. Cuma karena udah sudah terbiasa, dibiasakan akhirnya, eee, ya terbiasa akhirnya tidak tersinggung. Jadi ketidaktersinggungannya itu bukan berarti kita akan membenarkan penggunaan bahasa-bahasa kasar tadi. Penggunaan bahasa kasar tetap tidak dibenarkan juga gitu. Ya. Jadi soal kita ingin akrab, ingin dengan teman kita, bisa tanpa menggunakan bahasa kasar. Itu menurut saya sih. Oh. Boleh dong, Kak, kita kasih contoh dulu buat kawan Hiwar semuanya. Gimana sih buat cara yang baiknya dalam sapaan gitu, kita ganti dengan kalimat-kalimat yang bagus gitu? Apa ya, ya apa saja sih yang misalnya kita kan kalau apa namanya, eee, menggunakan kita biasanya kan satu Iya. circle pertemanan dan lain sebagainya. Itu kan ada sesuatu itu yang hanya kita sekelompok itu yang tahu misalnya. Iya. Ya udah itu saja kita bicarakan dan kita bicarakan dengan santai, itu bisa saja. Tanpa harus menggunakan bahasa kasar ya, Iya. tanpa menggunakan bahasa kasar. Mohon maaf mungkin sedikit saya contohkan ya. Iya. Itu kan biasanya kita yang kasar yang biasa digunakan, apa itu biasanya? Anjir ya? Anjir. Mohon Anjir. maaf anjir, Anjay. anjay, apapun. Walaupun itu sebetulnya plesetan kan, Iya. plesetan dari kata anjing kan Anjing. gitu. Eee, Misalnya saya ketemu sama antum di suatu tempat, tidak harus kita menggunakan kata itu. Nah sekarang gini, ketika saya bertemu dengan antum, kemudian saya mengucapkan itu kan sudah sampai pada level kita tidak merencanakan, spontan kita akan mengucapkannya kan. Iya, Nah pertanyaannya kenapa spontan? Karena itu dibiasakan, lagi-lagi terbiasa. selagi-lagi terbiasa. Bahaya berarti nanti ya karena terbiasa lu. Heeh. Jadi seandainya kita tidak dibiasakan dan kita tetap akrab dengan antum, pasti ada bahasa yang lain, cuma udah kadung terbiasa menggunakan bahasa-bahasa seperti itu, ketika ketemu, eee, ekspresinya langsung menggunakan bahasa kasar dan lain sebagainya. Jadi itu kan balik lagi, dibiasakan. Dan sebelum dibiasakan, pasti dia itu kaku mengucapkannya. Iya, pasti tentunya karena nggak biasa dulu kan. Heeh heeh. Jadi karena kadung terbiasa mengucapkan atau mungkin kadung terbiasa mendengar, dan karena sering nonton Men apa, yang mendengar, menemukan sehingga ya kita sampaikan gitu, seolah-olah itu tidak salah gitu, itu sih. Ya.
Tapi ada juga yang bagus Kak, kayak di lingkungan pesisir nih, yang bagus-bagus tuh orang kadang manggil, "Sidi, kemana Sidi?" Gitu. Ya bebas bebas, tidak harus seperti itu juga, tapi termasuk itu bagian salah satunya. Tidak harus menggunakan kata kasar lah, misalnya, "Mau kemana Bos?" Atau kemana dan lain sebagainya itu kan masih masih wajar penggunaan seperti itu. Dan lebih keren gitu kan dipanggil bos. Karena Mas Apapun lah bahasanya itu terserah, yang penting, kita jaga, kita biasakanlah, kita biasakan untuk tidak menggunakan bahasa kasar. Itu sangat sangat karena itu tadi, semuanya terbentuk dari kebiasaan. karena kebiasaan ya Kak ya. Baik, kemudian Kak, kan tadi kita udah bahas-bahas tentang bahasa kasar juga ya. Lalu bagaimana sih pandangan agama terhadap penggunaan bahasa kasar? Apakah ada dalil atau nasihat khusus yang bisa menjadi pedoman? Oke, wah ini berat kalau bicara dari agama ini. Tapi okelah ya saya ininya saya mungkin tidak mewakili secara keseluruhan tentang agama tadi, tapi mungkin sekilas dari apa yang sebatas apa yang saya pernah temukan, saya baca dan lain sebagainya gitu. Ada di teks-teks agama lah, di teks-teks entah itu di Quran atau hadis yang menyinggung tentang penggunaan, bahasa kasar. Itu di surah Al-Hujurat ayat 11 kalau nggak salah, dicek nanti Siap, takut Kak. salah. Itu ada, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, asa ayyakunu khairum minhum, wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairon minhunna." Oke. "Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humudz dzalimun." Oke. Di situ menjelaskan salah satu akhlak mungkin ya, salah satu, etika kita, bersosial lah, Ya, hidup dengan orang lain. Bahwa di situ, "La yaskhar qaumun min qaumin." Janganlah menghina atau merendahkan satu kaum dengan kaum yang lain. Itu larangan menghina, itu. "Wala nisa'un min nisa'in." Begitu juga lanjutannya, "Asa yakunu khairum minhum." Bisa saja kaum yang kita hina, yang kita rendahkan itu lebih baik. Oke. Begitu juga "wala nisa'un min nisa'in." Begitu juga perempuan dilarang menghina, merendahkan perempuan yang lain. "Asa ayakunna khairam minhunna." Karena bisa saja yang direndahkan itu lebih baik. Tapi bukan di situ, yang berkaitan dengan bahasa kasar itu tadi, itu di berikutnya itu, "Wala talmizu anfusakum." Jangan membuka aib, jangan apa namanya, membuka aib teman-temanmu gitu. Nah, yang poinnya di berikutnya, "Wala tanabazu bil alqab." "Wala tanabazu bil alqab." Di situ oleh ulama, tanabuz itu artinya apa ya, saling memanggil, saling memanggil. Jadi saya memanggil antum, antum memanggil saya, itu namanya tanabuz, tanabazah. Nah, Mhm. dalam memanggil, "Wala tanabazu bil alqab." Janganlah saling memanggil dengan menggunakan alqab. Dengan menggunakan alqab, panggilan atau apa istilahnya, laqab itu, ya panggilan, tapi kalau di tafsir ulama itu panggilan yang tidak disukai. Jadi jangan memanggil temanmu, begitu juga temanmu jangan memanggil kamu, jangan saling memanggil dengan menggunakan panggilan yang tidak disukai. Nama bapak, Banyaklah digunakan itu. Nah, ini yang berkaitan dengan apa namanya, penggunaan-penggunaan bahasa kasar tadi. ya. Jadi misalnya kita menggunakan kata nama hewan pada orang lain, menggunakan apa, kata-kata yang tidak pantas untuk kita ucapkan pada orang lain, itu kan termasuk bagian dari at-tanabuz bil alqab. Al-alqab di sini, oleh ulama dijelaskan, bahwa yang maksud alqab di situ adalah panggilan yang tidak disukai, panggilan yang yakrahuhu, yang tidak disukai oleh orang yang dipanggil. Itu
tentang, pertama dari Al-Qur'an. Kemudian di hadis Nabi itu kan ada yang masyhur lah, kita semuanya, banyak tahu lah, al-muslim man salimal Bukan. al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi kan. Ya. Orang Islam yang sempurna itu adalah yang mana orang Islam yang lain itu selamat, aman dari lisannya dia gitu. Tidak dipanggil dengan hal-hal yang negatif, tidak menggunakan kata-kata kotor, kasar dan lain sebagainya. Iya. Man saliman muslimuna min lisanihi. Baru yang kedua min lisanihi wa yadihi, juga dengan perbuatannya. Bukan hanya tangan ya, perbuatan secara umum gitu. Nah, sama dengan yang min lisanihi, mungkin dulu konteksnya adalah dari ucapan. Tapi kalau sekarang bukan sekedar dari ucapan, dari ketikan kita di media sosial itu masuk pada bagian itu. Bahkan pada bisa masuk min lisanihi iya, karena Alkitabah itu kan ahadul lisanaini kan. Iya. Tulisan itu, salah satu dari 2 ucapan gitu kan. Atau kita masuk dari yang hadis berikutnya min yadihi tadi, karena kita menggunakan dengan tangan. Jadi orang Islam yang sempurna, yang baik itu apabila orang lain tidak terganggu oleh dia dengan perkataan yang kotor, perkataan yang kasar dan lain sebagainya. Jadi itu saya kira cukup ya, apa namanya, menjadi dasarlah bagi kita secara keagamaan bahwa menggunakan bahasa-bahasa kasar itu, eee, sangat di sangat seharusnya kita menghindarinya. Bahkan di lanjutan ayat tadi, di wala tanabazu bil alqab, itu dilanjutkan, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Itu adalah sejelek-jelek kefasikan gitu. Oh, bahkan sampai fasik gitu. Iya, itu disifati seperti itu gitu. Itu mungkin apa ya, dan apa, sigatnya itu menggunakan nahi gitu, la yaskhar qaumun min qaumin, semuanya kemudian wala talmizu anfusakum, berikutnya wala tanabazu bil alqab gitu. Iya. Ya kalau kita kembalikan ke usul fiknya itu al-aslu fin nahyi lit tahrim kah? Mungkin itu aja ya, mungkin apa, secara, dalil-dalil keagamaan yang kita melarang, atau tidak boleh menggunakan, bahasa kasar lah gitu. Kaitannya dengan sebelumnya tadi, masalah komunikasi yang baik tadi, apakah ketika tidak boleh menggunakan bahasa kasar, kita itu kemudian tidak bisa bercanda dengan orang lain? Kaitannya dengan keagamaan ya yang tadi ya? Iya. Tetap bisa dan tetap kita punya dalil. Di Rasulullah itu suka bercanda juga. Rasulullah itu juga suka bercanda. Kita tahulah di Syama'il itu ada kan, Rasulullah bercanda dengan ini. Rasulullah pernah manggil orang gitu, "Ya dzal udzunain," gitu. "Ya dzal udzunain," "Hai orang yang punya 2 telinga, punya 2 kuping," gitu. Iya. Itu bercanda gitu. Bahkan sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Innaka latudzaibuna," "Ya Rasulullah, engkau bercanda dengan kita," gitu. Jadi sahabat itu bertanya, "Innaka latudzaibuna," "Kau bercanda?" Seolah-olah, mungkin sahabat itu heran, "Loh kok Rasulullah seperti ini?" Gitu. Bercanda ya, tidak menggunakan bahasa kasar. Makanya beda tadi saya sampaikan antara bercanda, ingin kita akrab dengan menggunakan bahasa kasar. Itu tidak ada korelasi sama sekali gitu. Apa jawaban Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat, "Innaka latudzaibuna," "Engkau bercanda dengan kita," gitu kan. Apa jawaban Rasulullah? "Inni la aqulu illa haqqan." "Inni la aqulu illa haqqan." Saya tidak pernah berkata kecuali yang benar. Dalam artian, dalam bercandanya pun Rasulullah yang sampaikan itu masih kebenaran. Kebenaran. Wah kok iya, itu ada apa namanya, ada riwayat kan, ada ibu-ibu yang oleh Rasulullah, dikatakan, "Innahu la tadkhulul jannata ajuzun," gitu. Ibu-ibu yang sudah tua itu nggak masuk surga. Ya. Kemudian ada ibu-ibu yang nanya, "Mana hunna?" Terus, "Kenapa Rasulullah kok kita ibu-ibu ini yang sudah tua ini nggak bisa masuk surga?" Dan orang tersebut, si ibu ini memang dia ahli baca Quran. Iya. Ahli baca Quran. Apa Rasulullah?
Kan kamu baca di Quran itu, ada di situ kan, "Inna ansa'nahunnah insa'an, faja'alnahunnah abkaron." Bahwa nanti ketika masuk surga, semua orang perempuan ya, dalam konteks ini, perempuan yang sudah tua nanti akan kembali lagi menjadi abkar, menjadi perawan lagi, menjadi muda lagi gitu. Jadi yang dimaksudkan oleh Rasulullah, ibu-ibu atau orang-orang sudah tua itu tidak masuk surga, bukan tidak masuk surga, tapi tidak masuk surga dalam kondisi tua gitu. Tapi nanti ketika dia masuk surga, dia akan menjadi muda lagi gitu. Itu bentuk Bercanda. bercandanya Rasulullah. Itu kan kalau kita dengar misalnya Rasulullah berkata seperti itu. Ini yang berkata Rasulullah loh, Ya. bahwa ibu-ibu tidak masuk surga. Anggaplah saya itu ibu-ibu dengar kayak gitu, itu kan kaget. Loh saya nggak berhak masuk surga ini. Makanya dia langsung bertanya, "Malahunna?" Kenapa mereka tidak masuk surga? Apa jawaban Rasulullah? Kemudian dijelaskan. Itu bentuk bentuk bercanda juga gitu. Iya. Nah, dalam bercanda ini sekali lagi tidak harus menggunakan bahasa kasar. Jadi, saya mau menyambungkan dengan pertanyaan yang sebelumnya, Iya. tentang, apakah di agama ada yang, apa namanya, yang melarang lah mungkin Iya. terhadap penggunaan bahasa-bahasa kasar? Ada, seperti tadi. Kemudian apakah sekaku itu agama, sehingga kita tidak bisa bercanda seolah-olah? Enggak juga gitu, enggak juga. Bahkan di suatu kondisi bercanda itu untuk mengakrabkan itu tadi, itu mahbubun. Al-mudha'abah atau al-mizah itu dianjurkan dianjurkan. Tapi itu tadi tetap ada batasannya gitu. Apapun sesuatu yang dibolehkan pasti ada batasannya lah. Boleh nggak saya memperkaya diri? Tetap boleh, tapi ada batasannya. Batasannya dengan cara yang benar gitu misalnya. Dengan menggunakan yang haram dan sama dengan bercanda, bisa nggak? Boleh. Bahkan dianjurkan dalam kondisi tertentu gitu. Cuma tetap ada batasannya tadi. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang kasar atau bahasa-bahasa yang sekiranya itu menyakiti, Orang lain. hati orang lain atau lawan bicara kita. Itu tadi bahasa-bahasa yang kasar tadi, yang kemudian dibiasakan akhirnya menjadi tidak sakit hati, bisa saja di awalnya dia sakit hati sebetulnya. Cuma karena terbiasa, ya kita maklumi aja orangnya seperti ini. Iya. Saya pun juga termasuk pernah mengalami lah dalam kehidupan tuh. Karena kan kita selalu bertemu dengan orang baru kan, yang pasti di awal-awalnya itu kok kasar gitu kan, padahal baru ternyata oh emang orangnya gitu. Akhirnya kita memaklumi, tapi memaklumi bukan membenarkan ya. Iya. Oke, baik kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke oke. Bagaimana dampak dalam penggunaan bahasa kasar dalam keseharian? Oke. Dampak ya, atau efek dari kita sering menggunakan bahasa kasar. Mungkin ada dua hal yang, eee, perlu kita perhatikan efek dari kita sering menggunakan bahasa kasar. Pertama, yang jelas maksudnya efek di ini efek negatif kan. Eee, di satu sisi ada efek positif, sah-sah saja tadi biar lebih akrab misalnya, itu kan efek positif juga kan. Tapi apakah adanya efek positif ini kemudian membenarkan, padahal di situ ada efek negatif? Enggak juga gitu. Sama kayak, di Quran tentang khamr itu kan ada manfaat di situ, tapi ada mudarat juga. Tapi mudaratnya lebih besar, makanya itu tetap tidak diperbolehkan gitu. Nah sama dengan menggunakan bahasa kasar, efek positif ada sebetulnya, cuma efek negatifnya lebih 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 besar. Lebih besar ya? Nah, tadi saya katakan efeknya ada 2 sebetulnya secara umum ya. Pertama untuk si pengguna pengguna, bahasa kasar tadi, dia akan dicap hal yang negatif. Itu bagi si si pengguna. Taruhlah misalnya saya sering menggunakan kata-kata itu, nanti saya akan dicap negatif. Kenapa? Karena apa yang kita pikirkan, itu digambarkan oleh apa yang kita ucapkan, Mmm, betul, Kak. ya kan? Orang itu sering ngomong ini, ya isi otaknya atau cara berpikirnya, ya udah itu isinya gitu. Kenapa? Karena kita kan sering ketika berbicara itu spontan. Artinya sudah di bawah sadar kita. Kita kenapa? Karena itu kita terbiasa seperti itu.
apa ya, kan ada kalam Arab itu, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu, 'alal fuadi dalila kan. Iya. Kalam yang sebetulnya itu yang ada di hati kita, yang ada di pikiran kita. Lisan itu hanya sebatas perantara dari apa yang kita pikirkan. Lisan itu, apa yang kita ucapkan, itu hanya sebatas perantara sebagai wasitolah dari apa yang kita pikirkan atau apa yang ada di hati kita. Artinya, ketika kita sering mengucapkan bahasa-bahasa kasar, itu mengarah bahwa memang dia cara berpikirnya seperti itu. Memang dia, isi otaknya seperti itu, gitu. Itu efek negatif yang pertama. Jadi kita akan menilai, wah orang ini ucapannya kasar, ngomongnya kasar dan sebagainya. Kita akan menilai, oh berarti dia orangnya seperti ini, gitu. Itu efek negatif pertama, penilaian orang lain terhadap si pengucap, si pengguna bahasa kasar tersebut. Itu yang pertama. Kedua, efek terhadap orang lain. Orang lain. Eee, saya teringat, kalau mungkin antum juga tahu, 2019, Pilpres 2019. Ya. Saya tidak bicara politiknya ya, saya bukan ranah saya dan saya kurang nyambung juga di politik. Eee, di Pilpres 2019 itu ada bahasa yang cukup rame lah, kalau antum ingat. Cebong dan kampret. Oh, Ya. Itu betapa menyakitkan ucapan-ucapan seperti itu kita sematkan pada orang lain. Atau akhirnya muncul bahasa kadrun atau apa istilah itu singkatan kan dari ada yang mengatakan kadal gurun dan lain sebagainya. Eee, itu bagaimana efeknya bisa membuat ketidakakuran antara ya Sosial ya. di kehidupan sosial. Itu betapa apa namanya, itu tadi, efek negatif dari penggunaan bahasa-bahasa kasar gitu. Oh. Itu yang dua dua apa namanya, dua dua efek negatif yang harus kita ketahui, sehingga nanti mungkin bisa menjadi rem bagi kita untuk tidak tidak sering atau tidak terbiasa menggunakan bahasa-bahasa kasar. Bahwa pertama pada dirinya sendiri, kita susah dipercaya oleh orang lain, karena ucapan kita sudah seperti antum tadi bilang, dulu pernah kenal sama orang, ternyata ucapannya seperti ini, itu yang apa namanya, efek yang perlu kita ketahui dari seringnya kita menggunakan bahasa-bahasa kasar itu. Berarti banyak kan ya. Yang pertama tuh dampaknya mungkin bisa jadi positif ya. Ada, bukan tidak ada sama sekali, itu tadi buat akrab gitu. Tapi itu tidak menutupi, efek negatif yang lain gitu, Ya. negatif yang lain. Baik, Kak. Yang terakhir mungkin, bagaimana sih cara atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengurangi penggunaan bahasa kasar dan meningkatkan komunikasi yang lebih santun? Ada, beliau menit. Oh kebanyakan ya? Ya, nggak apa-apa. Iya. Oke. Oke, yang apa tadi? Kita ulangi kita ulang. Tolong ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Lar. Bagaimana cara atau langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi penggunaan bahasa kasar dan meningkatkan komunikasi yang lebih santun? Eee, mungkin yang pertama tadi kita mengetahui efek negatifnya tadi, Ya. bahwa ke kita sendiri, kita tidak dipercaya orang lain karena kita, apa ya, ucapan kita terlalu mudah lah sedikit mengucapkan bahasa kasar. Itu kita tahu dengan kita mengetahuinya, mungkin nanti kita bisa itu jadi rem lah kita untuk tidak terlalu sering menggunakan bahasa kasar, itu yang pertama. Kemudian, eee, dampaknya juga bagi orang lain, bagi secara sosial tadi, itu ini lagi, oh ya saya lupa tadi berkaitan dengan dampak. Ketika itu sudah terbiasa kita menggunakan bahasa kasar, ini tambahan dari yang tadi ya, dari dampak-dampak negatifnya tadi. Ketika kita menggunakan terlalu sering menggunakan bahasa kasar ya, dan sampai pada titik kita mengucapkannya itu tidak sadar, sampai kita mengucapkannya itu tidak sadar, itu yang perlu dikhawatirkan adalah takutnya itu menjadi bahasa kita sehari-hari termasuk, ini termasuk
dengan orang tua misalnya. Nauzubillah. Jadi keceplosan. Keceplosan, bukan sengaja mau menggunakan bahasa kasar dengan orang tua misalnya. Cuma karena kita sudah terbiasa dengan teman atau di manapun, akhirnya kita, komunikasi dengan orang tua pun atau dengan orang-orang yang seharusnya kita hormati, guru dan lain sebagainya, itu kita nanti takutnya keceplosan tanpa kita sadar menggunakan bahasa-bahasa kasar. Nah, lanjutkan dengan yang terakhir tadi, bagaimana cara kita menggunakan, kita menghindari bahasa-bahasa kasar itu tadi, dengan kita mengetahui efek negatifnya. Efek itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kita hindarilah, eee, entah itu pertemanan, lingkungan, kalau sekiranya kita akan terpengaruh. Kalau sekiranya kita akan terpengaruh dengan, penggunaan bahasa-bahasa yang kasar tadi. Kalau justru sebaliknya, misalnya kita yang bisa mempengaruhi dan bisa memperbaiki misalnya, itu bisa lebih lebih baik, Mas. Jadi itu tadi, kita hindari lingkungan maksud sekali, lingkungan di sini balik lagi ke tadi ya, bahwa yang maksud lingkungan di sini bukan hanya sekedar lingkungan di sekitar kita, di kehidupan nyata saja, tapi lingkungan termasuk di dunia kita dalam menggunakan media sosial, kita harus bijaklah di situ. Karena seperti saya jelaskan di awal, media sosial itu sama dengan pisau, kalau kita salah menggunakan itu bisa berakibat negatif gitu. Oke, baik Ustaz. Oke. Wah, Masya Allah Ustaz, terima kasih banyak atas penjelasannya yang sangat jelas dan mendalam. Dari pembahasan ini kita belajar bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, tapi juga cerminan dari akhlak dan kepribadian seseorang. Terima kasih juga untuk Hiwar Media ya, yang sudah ya mengajak saya untuk kita berbicara diskusi tentang tema ini. Oke, sekali lagi Ustaz, ucapan terima kasih banyak pada antum yang Sama-sama. sudah hadir dan berkenan buat ngobrol. Sebenarnya mungkin lebih asiknya lebih lama lagi Dad ya, karena banyak banget yang mau kita bahas. Ya karena waktu kita cukupkan terlebih dahulu, mungkin bisa dilanjut di lain waktu. Semoga walaupun cuma sedikit ini bisa bermanfaat lah untuk kita Amin semua. amin ya Amin. rabbal alamin. Oke, dan untuk kawan Hiwar semua, terima kasih banyak karena telah mendengarkan episode kali ini. Semoga pembahasan kita hari ini bisa menjadi bahan refleksi bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dalam berbicara dan berkomunikasi, tetap belajar, tetap santun, dan tetap berkontribusi melalui setiap kata yang kita ucapkan. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast Hiwar Media dengan tema-tema menarik lainnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Muhammad Farhan Satria Nugraha, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.